Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas tentang sistem pencernaan. Proses pencernaan pada manusia terbagi menjadi dua cara. Yang pertama yaitu ada pencernaan fisik atau mekanik, yaitu pencernaan makanan menjadi ukuran lebih kecil secara mekanik. Yang kedua yaitu pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil dengan enzim. Proses pencernaan pada manusia jadi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Proses pencernaan makanan diawali dengan bagian mulut. Mulut merupakan tempat awal terjadinya proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Mekanik terdiri dari atas gigi dan lidah. Kimiawi terdiri dari kelenjar silvia atau ludah yang ada di mulut menghasilkan enzim. Dalam rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi adalah organ pencernaan mekanik yang terdapat pada mulut yang menempel pada gusi. Macam-macam gigi. Yang pertama yaitu ada gigi seri bagian depan. Yang kedua yaitu ada gigi taring. Gigi taring ini di sini, atas, bawah. Dan yang ketiga yaitu ada gigi geraham. Si lidah yang pertama yaitu untuk mencerna makanan secara kimiawi. Yang kedua yaitu membasahi makanan. Yang ketiga mencegah mulut dari kekeringan. Keempat yaitu membunuh mikroorganisme. Yang kelima yaitu sebagai larutan penyangga. Selanjutnya kita akan membahas bagian kelenjar ludah. Ludah dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah. Yang pertama yaitu ada glandula parotis. Terletak di dekat ujung telinga, menghasilkan ludah berupa air yang mengandung enzim amilase. Yang kedua yaitu ada glandula sublingualis yang terletak di bagian bawah lidah, menghasilkan ludah yang berupa air dan lendir. Ketiga yaitu ada glandula submandibularis terletak di rahang bawah yang menghasilkan air dan lendir. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kerongkongan. Kerongkongan atau biasanya disebut dengan esofagus adalah organ penting dalam sistem pencernaan manusia, yaitu tabung otot berongga yang berfungsi sebagai saluran penghubung. Di mana lokasinya, yaitu memanjang dari tenggorokan atau taring hingga ke lambung, letaknya di belakang trakea atau batang tenggorokan dan di depan pintu tulang belakang. Fungsinya sebagai apa? Yang pertama, menghubungkan mulut dan lambung. Yang kedua, mendorong makanan ke bawah bahkan saat Anda dalam berposisi terbaring. Yang ketiga, mencegah asam lambung naik. Terdapat sphincter esofagus bawah atau biasa disebut dengan les, yaitu cincin otot di ujung bawah kerongkongan. Les akan terbuka saat makanan masuk ke lambung, lalu segera menutup kembali. Fungsinya mencegah isi lambung naik ke kerongkongan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kerongkongan. Bagian berdasarkan letak atau sphincternya. Yang kerongkongan memiliki 2 katup otot berbentuk cincin di bagian atas dan bawah. Yang pertama, sphincter atas fungsinya mencegah udara masuk ke kerongkongan saat kita bernapas. Yang kedua, tubuh kerongkongan fungsinya mendorong makanan ke bawah melalui gerak peristatiknya. Yang ketiga, sphincter bawah yang berfungsi sebagai katup satu arah terbuka saat makanan akan masuk ke lambung. Kemudian ada lapisan penyusun dinding kerongkongan. Yang pertama biasa disebut dengan eventita atau lapisan terluarnya. Yang kedua dinding otot atau disebut dengan muscularis. Yang ketiga ada submukosa. Yang terakhir ada mukosa atau lapisan terdalam. Itulah penjelasan saya tentang kerongkongan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sistem pencernaan manusia selanjutnya adalah lambung. Apa itu lambung?
Lambung merupakan salah satu sistem pencernaan manusia yang memiliki peran yang sangat penting. Dalam sistem pencernaan, lambung ini memiliki fungsi utama, yaitu yang pertama, yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan, yang kedua, tempat pencernaan makanan, yang ketiga, membantu membunuh mikroorganisme berbahaya, yang keempat, yaitu sebagai tempat penyerapan vitamin B12, yang kelima, yaitu sebagai pengontrol hormon, dan yang terakhir, yaitu untuk meredakan bahaya asam lambung. Lambung manusia ini terletak pada rongga perut sebelah kiri. Pada setiap ujungnya, lambung terhubung pada saluran pencernaan yang lain. Bagian ujung atas lambung terhubung dengan kerongkongan, sedangkan bagian di bawah lambung terhubung dengan usus halus. Di dalam lambung ini terdapat pencernaan secara kimiawi dan mekanis. Adapun struktur lambung adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah otot sphincter atas. Fungsinya adalah untuk mencegah makanan agar tidak kembali ke tenggorokan. Yang kedua adalah kardiak. Kardiak merupakan bagian paling atas lambung yang berbatasan langsung dengan tenggorokan. Pada bagian ini, makanan yang telah dihaluskan melalui mulut akan disalurkan melalui bagian ini sebelum masuk ke bagian tengah lambung. Selanjutnya adalah fudus. Setelah melewati kardiak, makanan akan menuju kudus. Fudus merupakan bagian paling atas dari lambung yang berada tepat di bawah diafragma dan berbentuk melengkung. Di sini makanan mulai mengalami proses pencernaan dan bercampur dengan enzim pencernaan. Selanjutnya adalah badan lambung. Badan lambung memiliki fungsi yang paling penting dalam lambung. Karena pada bagian ini, tempat makanan dicerna bercampur dengan enzim dan proses menjadi bagian yang kecil lagi yang disebut dengan kim. Selanjutnya adalah vilorus. Vilorus adalah terowongan yang menghubungkan antara lambung dengan usus halus. Dan yang terakhir adalah otot sphincter bawah. Bagian ini berfungsi mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke dalam usus halus. Baiklah, itulah struktur-struktur dalam pencernaan yang ada di lambung. Baiklah, sistem pencernaan manusia selanjutnya adalah usus halus. Bagian-bagian usus halus ada 3. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua, jejunum atau usus kosong. Yang ketiga, ileum. Fungsi utama dari usus halus yang pertama, memecah makanan, membantu proses pencernaan kimiawi dengan menerima enzim dari pankreas dan empedu dari hati serta kantong empedu untuk memecah makanan menjadi zat yang lebih sederhana. 2. Menyerap nutrisi, memiliki luas permukaan yang besar dan berstruktur seperti jari yang disebut fili dan mikrofili, yang sangat efisien untuk menyerap nutrisi seperti gula, asam amino, asam lemak, vitamin, mineral, dan elektrolit. Yang ketiga, menyerap cairan dan elektrolit. Menyerap sebagian besar cairan dan elektrolit dari makanan dan minuman, membantu menjaga keseimbangan tubuh dan cairan garam dalam tubuh. Yang keempat, memindahkan sisa makanan, mendorong sisa makanan yang tidak dapat dicerna dan diserap ke usus besar untuk dikeluarkan dari tubuh sebagai feses. Bagian-bagian dari usus besar, yang pertama ada umbai cacing, yang kedua kolon naik, yang ketiga ileum, yang keempat kolom dasar, yang kelima kolom turun, dan yang keenam rektum. Umbai cacing berfungsi menjaga keseimbangan bakteri baik dalam usus dan berperan membantu sistem kekebalan tubuh. Ileum
berfungsi sebagai bagian akhir dari usus halus yang menyerap sisa nutrisi dan garam empedu sebelum masuk ke usus besar. Kolon naik berfungsi menyerap air dan garam dari sisa makanan membentuk fases yang lebih padat. Sedangkan kolon dasar berfungsi tempat proses fermentasi oleh bakteri dan menyerap air serta vitamin seperti vitamin K dan vitamin B. Kolon turun berfungsi sebagai menyimpan sisa makanan fases sementara sebelum diteruskan ke rektum. Sedangkan rektum berfungsi menampung fases sementara dalam dikeluarkan melalui anus saat buang air besar. Baiklah, sistem pencernaan manusia selanjutnya adalah anus. Apa itu anus? Anus adalah bagian akhir dari saluran pencernaan manusia, yaitu lubang tempat keluarnya sisa makanan feses dari tubuh. Letaknya di bagian ujung rektum setelah usus besar. Yang pertama yaitu sphincter ani internus, otot sphincter dalam. Letak bagian dalam anus tidak dapat dikendalikan secara sadar. Fungsinya untuk mengatur keluarnya feses secara otomatis, menjaga agar feses tidak keluar tanpa disadari. Sifat bekerjanya secara refleks atau otonom. Yang kedua yaitu sphincter ani externus, otot sphincter luar. Letaknya di luar sphincter internus, bisa dikendalikan secara sadar. Fungsinya untuk mengontrol buang air besar sesuai keinginan, dapat menahan feses sampai waktu yang tepat. Sifat dikendalikan oleh otak atau voluntar. Yang ketiga yaitu saluran anus atau kanal anus. Letak penghubung antara rektum dan lubang anus. Fungsinya untuk tempat lewatnya feses sebelum dikeluarkan. Dindingnya bisa meregang dan memiliki banyak pembuluh darah. Yang keempat, mukosa anus. Letaknya lapisan dalam saluran anus. Fungsinya untuk menghasilkan lendir agar feses mudah keluar dan tidak melukai dinding anus. Yang kelima, lubang anus atau orificium ani terletak bagian paling luar dari anus. Fungsinya untuk jalan keluar feses dari tubuh. Baik, itulah penjelasan singkat dalam sistem pencernaan manusia dari mulai mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Sekian, terima kasih.